Misalnya bagaimana seorang Kristen menyikapi aborsi, menyikapi korupsi, menyikapi perang. Nah, itu perlu perspektif atau wawasan dunia. Tentunya ini perlu kita diskusikan bersama. Silakan siapa yang mau gabung, mau diskusi tentang cara pandang Kristen mengenai problem-problem sosial. Seperti yang sudah pernah ditulis oleh Abraham Kuyper tentang problem-problem sosial yang perlu kita bisa diskusikan dengan baik bersama-sama. Jadi kalau kita berbicara tentang wawasan dunia, berarti melihat dunia berdasarkan konsep yang kita miliki, menyaring informasi, lalu menentukan sebuah kebijakan agar menemukan solusi. Ada buku-buku yang bisa menjadi rujukan, seperti bukunya David Nogel, Abraham Kuyper, Ronald Nash, ya, buku-buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dapat menjadi rujukan untuk modal awal mempelajari wawasan dunia. Baik itu konflik wawasan dunia, maupun juga berbicara tentang bagaimana menerapkan wawasan dunia dalam keseharian. Dan di dalam wawasan dunia perlu juga diketahui bahwa ada fondasi filosofisnya, di mana kita sebagai orang percaya memberikan pengertian yang mendasar. Temanya apa, Pak Pendeta? Temanya itu berkaitan dengan worldview, cara pandang. Jadi ada beberapa pertanyaan filosofis, apakah kita bisa menilai baik dan benar tentang sesuatu hal peristiwa. Misalnya tentang perang, tentang aborsi, tentang korupsi. Bagaimana cara pandang Kristen menghadapi itu? Tentang perceraian, tentang KDRT dan sebagainya. Ya, seperti itu temanya. Sebelumnya saya kasih topik yang penting ya. Oke, ada satu pertanyaan dari Mr. Robot. Apakah ini orang atau robot, saya juga nggak tahu. Tapi pertanyaannya, siapakah penulis Injil, Matius, Markus, Yohanes? Penulis Injil atau penulis kitab Injil? Dua hal yang berbeda ya. Saya pernah menjelaskan 3 pengertian Injil. Injil sebagai berita baik, kabar baik. Itu sudah ada disampaikan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Injil sebagai berita baik, kabar baik dari Allah. Kenapa ada kabar baik? Ya karena manusia sudah berdosa, tidak mampu total untuk berbuat baik, dan berada di dalam kondisi dihukum oleh Tuhan Allah. Itu berita Injilnya adalah bahwa manusia akan beroleh keselamatan melalui satu pribadi yang menunjukkan bahwa pribadi ini akan menghancurkan kuasa kegelapan dan menyelamatkan orang pilihannya. Itu bicara kabar baik, berita Injil. Nah, kalau kita bicara bagian kedua, Injil itu berkaitan dengan person, berarti berkaitan dengan yang diberitakan, yaitu pribadi dan karya Yesus Kristus. Itu bicara berkaitan dengan person. Yang tadi bicara tentang berita, Injil dalam kaitannya dengan person. Nah, kalau yang ketiga, itu Injil dalam kaitannya tulisan atau kitab. Nah, di dalam kitab, tentu kita sudah tahu, itu berkaitan dengan 4 kitab saja. Apakah ada kitab-kitab lain yang seolah-olah itu kitab Injil? Jawabannya, selain 4 itu, gereja mula-mula, jadi abad pertama, abad kedua, sampai sekarang, hanya menerima dan mengakui dan meyakini ada 4 kitab Injil. Matius yang ditulis oleh Matius Lewi sekitar tahun 62-an, Markus yang ditulis oleh Yohanes Markus, murid Tuhan yang dibina oleh Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Yang ketiga adalah Lukas, seorang tabib, bukan orang Yahudi, tetapi dia menuliskan kitab Injil Lukas. Lalu yang keempat adalah Rasul Yohanes. Jadi yang menulis kitab Injil itu ada 4, 2 adalah rasul dan 2 adalah murid yang bukan rasul. Nah, ini jawaban saya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mr. Robot. Kenapa Rasul Paulus berbicara kita untuk tidak disunat kalau sunat berarti menghina Kristus? Ya, begini. Sunat itu tanda perjanjian Yahweh atau Tuhan Allah dengan Abraham dan keturunannya. Sebagai tanda perjanjian yang disebut perjanjian atau covenant umat perjanjian, di mana Tuhan Allah menyatakan di dalam Kejadian pasal 15, 17, dan 19 berkaitan dengan apa yang dinyatakan Tuhan Allah, terlebih khusus pada Kejadian pasal 12 melalui keturunan Abraham diberkati segala bangsa. Ada perjanjian, dan perjanjiannya diberikan tanda perjanjian itu sunat. Kulit katannya dipotong gitu ya.
Jadi itu yang menutupi. Jadi disunatlah. Nah, pada waktu disunat, tentu kita tahu Abraham sudah kira-kira usianya 90-an tahun, bahkan sudah tua lah seperti itu. Jadi dia tetap disunat, karena itu adalah tanda perjanjian. Namun, untuk keturunannya, seharusnya disunat pada usia 8 hari setelah dilahirkan oleh ibunya. Dan itu pun hanya untuk laki-laki, tanda perjanjian. Jadi kalau ada orang di keluarga Abraham, keluarga Ishak, keluarga Yakub, keturunannya masuk ke dalam komunitas keluarga Abraham, keluarga Ishak, keluarga Yakub, atau keluarga Israel, harus disunat menjadi sebuah komunitas yang meyakini bahwa mereka adalah umat perjanjian. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu penjelasannya di perjanjian lama. Dan ini diikuti terus sampai sekarang. Tetapi sunat itu tidak menyelamatkan mereka. Sunat itu sebagai tanda perjanjian. Belakangan hari, setelah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dibuang ke berbagai tempat sekitar tahun 722 sebelum Masehi oleh Raja Sanherib, ya, dari kerajaan Asyur, 10 suku Israel kemana-mana pergi, dibuang. Lalu tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Babel yang bernama Nebukadnezar menghancurkan lagi orang-orang kerajaan Israel di selatan, dibuang lagi ke Babel. Walaupun ada orang-orang Israel masih ada di tanah perjanjian, tanah Kanaan, maka orang-orang yang dibuang itu mau kembali. Nah, ada masa yang disebut intertestamentum periode, masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, masa ini menjadi masa sekitar 400 tahun. Tidak lagi ada kerajaan, tidak lagi ada nabi yang diutus, tapi kitab suci sudah ada. Perjanjian lama sudah menjadi panduan, tuntunan orang-orang Israel dimanapun. Dan ada tafsiran. Siapapun yang mau mendukung ada di dalam komunitas orang Israel harus disunat. Termasuk orang-orang yang non Israel. Entah dia menikah, entah dia menjadi karyawannya, menjadi orang-orang yang tinggal di rumah-rumah orang Yahudi, orang Israel, mereka harus disunat, laki-lakinya. Nah, tibalah hari di mana Tuhan menetapkan waktunya anak Allah inkarnasi menjadi manusia. Dan berita yang disampaikan seperti yang dinyatakan dalam Kejadian 3:15, maka dalam berita itu dijelaskan bahwa dialah yang menyelamatkan. Apa tandanya? Ya, nyawanya dipersembahkan, dianya bangkit, dan tidak lagi ada syarat-syarat lain. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang Yehuda dari keturunan Israel ini yang percaya, menerima, mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, juga orang-orang yang non-Yahudi, non-Israel juga mengaku seperti itu dalam satu komunitas. Nah, dalam konteks itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini perlu menegaskan kalau kita mau jadi umat Tuhan, wajib disunat. Tetapi tidak demikian, karena itu berlaku untuk keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Israel secara biologis, secara genetika. Tetapi bagi orang-orang yang bukan Israel, maka itu tidak diberlakukan. Itu sebabnya Rasul Paulus yang tadinya bernama Saulus, yang dipanggil Tuhan untuk menjadi rasul bagi segala bangsa, ketika ia menulis surat-suratnya untuk mengembalakan jemaat-jemaat di Roma, di Galatia, di Korintus, di Tesalonika, di Kolose, di Filipi, di Filipi dan di tempat-tempat lain, ada bagian yang perlu diperhatikan bahwa tradisi sunat yang menjadi bagian dari keyakinan iman orang-orang Israel sebagai umat Tuhan tidak serta-merta itu menjadi persyaratan penerimaan mengikuti Yesus. Karena di dalam perjanjian baru, di dalam pengajaran Tuhan Yesus, khususnya setelah Tuhan bangkit dan mau naik ke surga, dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi mau terhisap di dalam komunitas orang-orang percaya yang disebut murid-murid Yesus, maka tandanya terhisapnya dengan baptisan, bukan dengan sunat. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel menuntut orang-orang non-Yahudi, non-Israel untuk disunat. Tentu tidak demikian. Maka Paulus mengatakan, kalau kita di dalam Kristus, kita itu sudah mengalami yang disebut sunat hati. Apa sih artinya sunat itu? Itu kan sebagai inisiasi, ada ritualitas. Jadi seperti itu. Nah, kalau ada orang Yahudi memaksa orang Kristen untuk disunat baru terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, jadi ada orang Yahudi Kristen memaksa orang non-Yahudi Kristen mesti sunat, seolah-olah seakan-akan tidak cukup pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tidak cukup baptisan dengan air dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, mesti ditambah dengan persyaratan sebelumnya. Padahal persyaratan sebelumnya itu berkaitan dengan perjanjian Tuhan Allah dengan Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunannya. Bukan berarti mengabaikan atau meniadakan janji itu, tidak. Tetapi begitu dipaksakan kepada orang non-Yahudi yang Kristen untuk disunat, nah itu menunjukkan bahwa Kristus itu tidak cukup penebusannya. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau tidak cukup berarti meniadakan
karya keselamatan yang dikerjakan Kristus. Itu maksudnya. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya yang baik sekali. Apakah murid Yesus disunat? Iyalah, pasti. Tapi Lukas bukan seorang Yahudi. Besar kemungkinan dia tidak disunat. Tapi apakah murid-murid Yesus yang lain, yang dimaksud murid ini adalah rasul ya, karena ada 12 rasul, ada murid-murid 120, ada murid-murid yang lain, dan seterusnya. Saya dan Anda orang percaya adalah juga murid Kristus. Apakah murid Yesus artinya rasul disunat? Iya, karena dia orang Yahudi. Apakah murid-murid Yesus itu disunat semuanya? Jawabannya tidak. Apakah dilarang disunat? Jawabannya tidak. Apakah boleh disunat? Jawabannya boleh. Apakah sunat itu menjadi tanda keselamatan? Jawabannya tidak. Apakah sunat itu wajib untuk orang Yahudi, untuk tradisi Yahudi? Ya, memang mereka seperti itu. Tetapi, apakah orang-orang Kristen itu ikut tradisi Yahudi dalam hal sunat? Jawabannya tidak. Karena ada yang namanya berkelanjutan dan tidak berkelanjutan. Sama, orang Yahudi, orang Israel itu pergi ke Bait Allah di Yerusalem, sebelumnya di Kemah Suci, lalu di Bait Allah, di Yerusalem, di rumah Allah itu, dia membawa kambing, domba, persembahan korban binatang. Orang Kristen nggak perlu bawa itu ke gereja. Misalnya, besok orang Kristen ke gereja. Untuk memberi persembahan kepada Tuhan Allah, tidak perlu bawa kambing domba. Karena ada waktu yang sudah selesai. Mengapa? Karena korban persembahan, korban bakaran, korban pengampunan dosa, sudah sepenuhnya semua korban itu diselesaikan di dalam dan melalui Kristus. Sama dengan sunat, sudah selesai. Dan ada baptisan. Nah, kebanyakan orang Kristen yang mau disunat bukan karena mengikuti aturan Judaisme, tapi karena kesehatan. Jadi tidak ada kaitannya dengan hal itu. Tidak juga kalau kita itu disunat, ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Yang penting untuk kesehatan, toh, bukan sebagai tanda perjanjian. Karena sudah di dalam baptisan, begitu. Ya, mereka sudah sunat karena dahulu Yahudi di mana kata sunat ya. Jadi apakah Yesus kalau kita harus disunat? Nggak ada perintah itu ya. Nggak ada kalau kata Paulus tidak boleh disunat. Ya, maksudnya dalam konteks itu kan ada pemaksaan kan. Kalau kita baca ya di dalam kitab apa yang ditulis oleh surat Paulus, orang-orang Yahudi terutama kaum Farisi dan Saduki, terutama mereka yang ngotot harus ikut kami. Jadi ada sedikit nuansa pemaksaan. Paulus bilang tidak perlu itu. Karena sudah cukup Kristus mati menebus dosa, bangkit memberi hidup, sudah cukup. Iya, benar. Yesus datang bukan menghilangkan, menggenapi bukan menghilangkan. Nah, Taurat itu ada 3 bagian, ya, 3 bagian Taurat. 3 bagian Taurat ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan keagamaan, ritual keagamaan, itu Taurat, mengatur hubungan dengan Tuhan Allah. Maka di dalam Taurat ditentukan siapa imamnya, orang-orang Lewi dari Bani Harun dan dari anak-anak keturunan Lewi namanya Bani Zadok. Jadi ada ketentuan orang Lewi dari anak-anaknya Israel. Lewi ini keturunan yang keempat dari Yakub, dari Israel, ibunya Lea. Ini orang Lewi. Kapan ini ditentukan? Saat orang Israel ada di bawah atas gunung, waktu Musa naik ke atas gunung, kemudian orang Israel melakukan hal yang bodoh sekali, yaitu membuat patung dari emas, menyembah buatan tangannya sendiri. Tuhan marah, patung itu dihancurkan, lalu kemudian orang-orang yang melakukan kejahatan itu dihukum. Lalu Musa mengatakan siapa yang berpihak kepada Tuhan Allah. Lalu orang Lewi berpihak kepada Tuhan Allah. Itu sebabnya dalam momen itu diaklamasikan orang Lewi melayani Tuhan. Lalu dari orang Lewi ada Bani Harun, keturunan Harun, Bani Zadok. Nanti dia melayani di rumah Allah. Ini ditentukan dalam hukum bagian Taurat yang pertama, hukum ritual keagamaan. Lalu apa yang perlu dipersembahkan, bagaimana cara mempersembahkannya, dan di mana dipersembahkan. Di Kemah Suci atau di Bait Allah ada ruang kudus, ruang pelataran, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Nah, itu dilakukan. Nah, ini ada pengaturan-pengaturannya untuk memohon pengampunan, memohon belas kasihan, memohon mengucap syukur dan sebagainya. Nah, ini sudah digenapi di dalam Kristus. Ingat, Tuhan mengatakan aku datang untuk menggenapi. Sudah digenapi melalui kematiannya nanti. Ya, pada peristiwa Matius 5 dituliskan, kemudian pada Matius yang 26, 27 dia menggenapi melalui kematiannya, melalui kebangkitannya. Itu yang pertama, hukum Taurat bagian pertama. Bagian kedua berkaitan dengan hubungan antar orang Israel, baik di rumah, baik antara orang Israel dengan orang Israel, baik antara orang Israel dengan orang-orang yang non-Israel, baik antara orang-orang Israel dengan lingkungan alam bekerjanya. Itu ada suatu pengaturan hukum. Nah, itu yang disebut hukum sosial. Dan ini berlaku until now. Belum tentu karena sudah banyak kompleksitas di tanah Kanaan yang sekarang menjadi negara Israel. Nah, ini diatur dengan demikian rupa. Bagaimana orang Israel memperlakukan sesamanya, bagaimana hubungan tuan dengan bawahan, majikan dengan bawahan, orang Israel dengan para budak dan sebagainya, diatur sedemikian rupa. Dan itu pun sudah digenapi di dalam Kristus dengan mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, sama seperti kita juga mengasihi Allah dengan segenap hati. Nah, itu hukum. Nah, bagian yang ketiga, Taurat itu berkaitan dengan apa yang disebut
apa yang disebut dengan hukum moral. Nah, dalam hukum moral inilah Tuhan menuliskan di dalam loh batu 10 firman Tuhan di loh batu yang pertama dan 10 firman Tuhan di loh batu yang kedua. Ini namanya kopinya. Kopi, jadi ada 2. Apa isinya? Itu ada di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 ya. Dituliskan detail-detailnya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain, jangan membuat patung untuk disembah atau sujud kepadanya, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menginginkan harta milik orang lain. Nah, itu Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Kemudian dijelaskan lagi di pasal ayat-ayat berikutnya. Nah, hukum Taurat yang moralitas ini menjadi basis dari semua hukum positif yang ada di sebuah negara sampai sekarang, hukum moral yang berlaku untuk semua orang, terutama berkaitan dengan hubungan dengan sesama. Nah, ini tidak pernah hilang. Kalau tadi hukum keagamaan itu sudah digenapi, hukum sosial berkaitan dengan hubungan orang Israel dengan dunianya zaman itu, bahkan mungkin sampai sekarang, dan sekarang hukum moral itu berlaku untuk semuanya, ada di dalam kondisi yang ada. Nah, itu konteksnya. Jadi mesti kita pahami dengan utuh keseluruhannya. Jadi memang sudah dipenuhi, dan sebenarnya Tuhan Yesus bukan memperbaharui, tapi memberi penjelasan penegasan karena ada tafsir yang salah dari orang-orang Israel, orang-orang ahli Taurat, yaitu kaum Farisi, Saduki, kaum Esens, kaum Zelot, dan mungkin kaum Herodian dan kaum mistis yang menafsir salah. Kapan itu mereka tafsir? Jadi setelah tahun 150 sebelum Masehi sudah dikanonisasi, ini perjanjian lama, sudah diterima menjadi kitab yang mengarahkan, mengatur, pengajaran, segala macam. Nah, ada tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh orang-orang ahli Taurat ini. Nah, tafsiran itu menjadi pengajaran. Nah, di dalam ajaran itulah Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayat sampai pasal 7 dijelaskan, ada tertulis seperti ini. Tetapi aku, kata tetapi aku itu berulang kali dinyatakan, memberi penegasan bahwa sebenarnya begini loh maksudnya, begitu. Jadi, kita lihat bagaimana manusia mencoba untuk menjelaskan Taurat, tetapi kurang tepat. Dan yang dijelaskan dalam Matius 5 sampai Matius 7 itu berkaitan dengan Taurat bagian moral, bagian pengenalan akan Allah, akan diri, berkaitan dengan moralitas. Nah, seperti itu.